Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia ini. Tundukkan kepala dan dengarkan bisikan hati kita. Sudahkah kita benar-benar hidup di jalan Allah? Ataukah kita telah larut dalam buayan dunia yang perlahan menyesatkan hati dan pikiran? Dunia ini begitu memesona. Ia datang dengan cahaya gemerlap, menawarkan kenikmatan, nama baik, dan kekuasaan. Namun di balik cahayanya, ada kegelapan halus yang seringkali tidak kita sadari. Kegelapan yang mencuri hati kita dari zikir dan menjauhkan langkah kita dari jalan menuju akhirat. Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya yang agung. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, dan berlomba-lomba dalam kekayaan, serta anak keturunan. Subhanallah. Dalam satu ayat yang indah ini, Allah telah menyingkap hakikat dunia, bahwa semua keindahan yang kita saksikan hari ini adalah sementara. Seperti tanaman yang tumbuh subur setelah hujan, membuat petani kagum, namun kemudian ia mengering, menguning, lalu hancur menjadi serpihan. Rasulullah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bagi seorang mukmin bukanlah tempat untuk bersenang-senang tanpa batas, melainkan arena ujian dan tempat untuk mengendalikan diri. Sebaliknya, bagi mereka yang jauh dari Allah, dunia ini terasa seperti surga, padahal itu hanyalah fata morgana yang menipu. Lalu, bagaimana kita tahu jika hati kita sudah mulai tertipu oleh dunia? Ada tanda-tanda halus yang bisa kita rasakan. Ketika kita lebih sibuk menghitung harta daripada menghitung amal kebaikan. Ketika kita lebih gelisah kehilangan jabatan daripada kehilangan waktu salat yang berharga. Ketika kita meneteskan air mata karena kegagalan dunia, tapi jarang menangis karena dosa-dosa kita. Itulah tanda-tanda bahwa hati kita mulai berpaling dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, Ihyi'ul Mid'an, menulis, cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang terlalu mencintai dunia, maka ia akan menjadi hamba bagi dunia itu sendiri. Hati yang sudah tertawan oleh dunia tidak akan lagi bebas untuk mencintai Allah dengan tulus. Ia ibarat burung indah yang terkurung dalam sangkar emas, terlihat megah dari luar, tetapi ia telah kehilangan langitnya yang luas. Namun, bukan berarti Allah melarang kita untuk memiliki dunia. Dunia bukanlah musuh, melainkan ujian bagi jiwa kita. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya? Perhatikan, saudaraku, Allah tidak mengatakan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling baik amalnya. Ini menunjukkan bahwa dunia hanyalah ladang ujian, bukan untuk dimiliki selamanya, tetapi untuk digunakan sebagai bekal menuju Allah. Seorang sufi agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah menulis, engkau tidak akan mencapai hakikat iman sebelum engkau meletakkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Artinya, dunia boleh kita genggam di tangan, kita kelola, dan kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi jangan biarkan ia masuk dan berakar di dalam hati kita. Karena jika dunia sudah menguasai hati, ia akan menutup jalan menuju Allah. Para sufi tidak membenci dunia. Mereka hanya sangat takut jika hati mereka diperbudak olehnya. Al-Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki apa-apa di dunia. Tetapi ketika dunia tidak mampu menguasai hatimu. Dan Ibnu At-Ilaas Sakondar dalam Al-Hikam juga menulis, bukanlah dunia yang membuatmu jauh dari Allah, tetapi keterikatan hatimu terhadap dunia itulah yang menjadi penghalang. Betapa halusnya kalimat ini. Bukan rumah mewah yang menjauhkanmu, bukan pula pakaian indah, tetapi rasa cinta yang berlebihan terhadapnya yang mencuri rasa cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, setiap detik yang kita lewati adalah sebuah langkah yang membawa kita semakin dekat menuju akhirat. Dunia ini tidak akan pernah abadi. Suatu hari nanti semua yang kita banggakan, yang kita kumpulkan, dan yang kita cintai di dunia ini, pasti akan kita tinggalkan. Rasulullah pernah bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal yang benar-benar menjadi miliknya hanyalah 3. Apa yang telah ia makan lalu habis,
Apa yang telah ia pakai lalu menjadi usang, dan apa yang telah ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Lihatlah saudaraku, hanya amal dan kebaikan yang akan abadi. Bukan rumah, bukan jabatan, bukan kemewahan. Semuanya akan pudar seiring berjalannya waktu. Mari kita renungkan kembali nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai manusia, engkau mencintai dunia padahal dunia tidak mencintaimu. Engkau berlari mengejarnya, padahal dunia sedang berlari menjauh darimu. Apakah kita sedang mengejar sesuatu yang pada hakikatnya sedang menjauh dari kita? Maka, mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal, sebagai jembatan menuju akhirat. Genggam dunia di tanganmu, tapi letakkan akhirat di hatimu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar tidak tersesat oleh gemerlap dunia, dan menjadikan kita hamba-hamba Nia yang selalu rindu untuk kembali kepadanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.